ini. Bukan kayak ini ya. Oke, selamat sore. Nama saya Maruli, udah tahu ya asal muasal kalau namanya punya marga itu berarti orang Korea. Tapi Korea Utara, saya Tapanuli Utara ya. Sama Pak Aceh, saya udah berteman lama. Kebetulan sama-sama mengecap pendidikan S1 di di BMTI, TTUC dulu namanya. Jadi kebetulan saya sudah pensiun dari pegawai negeri. Usia saya sudah 64. Namun masih aktif sekarang sebagai tenaga ahli di beberapa kementerian termasuk Kemendikbud, SMA dan SMK, Kominfo, LPDP, dan ada sekarang proyek yang kami garap dengan Pak Aceh dengan Ibu Nabila itu ada di Enggano, Sulawesi. Nah, kebetulan ini mungkin ini hanya sekedar refresh ke belakang aja. Tadi pun begitu juga kepada TKP ya, jurusan TKP. Dan kebetulan keahlian desain, pemodelan dan informasi bangunan itu kalau kita lihat dia masuk ke bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan. Kalau kita lihat flowchart-nya ini bahwa bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan dia terdiri dari ada berapa PK? Tahu singkatan PK? PK, jangan tambah I ya, beda nanti. PK itu adalah program keahlian. Program keahlian untuk teknologi konstruksi dan bangunan dia ada 5 program keahlian. Perhatikan itu ya Dek ya. Setiap program keahlian dia punya tanda panah, bukan tanda panah sih, garis. Itu dikelompokkan lagi menjadi KK. KK ini kalau zaman kami dulu kompetensi keahlian, sekarang udah berubah namanya konsentrasi keahlian. Perhatikan kalian, teknik perawatan gedung, KK-nya termasuk teknik perawatan gedung, itu KK. Konstruksi dan perawatan bangunan sipil itu ada 2 KK-nya, yaitu konstruksi jalan irigasi dan jembatan, kedua konstruksi jalan dan jembatan. Teknik konstruksi dan perumahan di sini ada jurusannya TKP ya kan, itu mempunyai 2 KK, yaitu teknik konstruksi dan perumahan, kedua konstruksi gedung dan sanitasi. Di sini tidak ada ini, karena itu 4 tahun pendidikannya ya, 4 tahun. Nah sekarang masuklah di sini kalian, ya. Jadi biar tahu, oh ternyata bidang keahlian teknologi konstruksi dan bangunan itu ada berapa. Ini PK ya, PK itu program keahlian. Kalau KK konsentrasi keahlian, ada 5. Itu dulu. Nah di sini masih kuno ya, kalau prospeknya itu masa dibilang drafter. Walaupun kita terima istilah drafter, juru gambar, tapi artinya kita harus profesional. Ya, profesional. Nanti di antara kalian ini berapa jumlahnya? 33. Kurang lebih setengah bisa ada penjiwaan. Kenapa? Karena jurusan DPIB ini jangan hanya monoton dikasih teori, tapi image dia, imajinasi dia tidak jalan, itu sulit. Nanti saya tunjukkan nanti hasil kerja kami dengan Ibu Nabila dengan Pak ini. Jadi harus bisa menerjemahkan gambar itu menjadi satu kesatuan yang termasuk utilitas. Jadi di situ prospek pekerjaan jurusan DPIB itu ada katanya drafter. Kalau di situ diartikan bertugas membuat gambar bangunan, baik itu gambar bangunan, gambar pelaksanaan shop drawing atau gambar as-built drawing. Kalian bisa nggak mengartikan, sudah dipelajari belum ada istilah as-built drawing sama apa? Sama shop drawing. Nah, di sini kalian mulai tahu apa itu shop drawing, as-built drawing. Di lapangan tidak ada dibilang, gambar rencana mana?
Gambar jadinya mana? Nggak ada. Tetap ada istilah as-built drawing dengan shop drawing. Nanti artinya ada di bawah itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke mana ini? Nah ini, kita udah mau masuk ke utilitas. Drafter, yaitu membuat gambar bangunan, baik itu gambar bangunan, gambar pelaksana, shop drawing atau as-built drawing. Salah satunya adalah gambar konstruksi utilitas gedung dan sistem plumbing. Ini sudah masuk dari sini. Itu ada berapa item. Itu disuruh itu adalah instalasi air bersih, air kotor, instalasi listrik, instalasi sistem kebakaran. Ini masih ada lagi nanti, tapi nanti slide terakhir nanti. Apa sih utilitas, ya? Tapi itu sementara kita ambil tiga bagian besar aja. Itu menggunakan teknologi BIM. Kalau arsitek memang BIM, itu artinya Building Information Modeling. Kalau kami DEM, Design Engineer Model, untuk topografi. Nah, untuk gambar konstruksi dan utilitas gedung dan sistem plumbing ini, di sini kasus di SMK kalian ini, SMK Negeri 5 ini, yang jadi masalah adalah pada saat menggambar yang namanya isometri. Tahu nggak isometri? Tahu. Tahu kan? Itu tidak ada mungkin kalian pelajari nanti, karena gurunya kurang mapan. Itu kena itu kemarin kami itu. Yang perlu di isometrikan adalah plumbing, pipa air, ya kan? Yaitu saluran. Sudah itu, apalagi ada 3 yang harus kita isometrikan. Sebenarnya fasilitas itu sudah ada kalau di AutoCAD 2018, fasilitas untuk isometri. Kenapa maka saya lari ke utilitas? Karena kalau menggambar bangunan, gak usah lagi diajari lah kalian, apalagi nanti enggak kan diajari, karena udah langsung otomatis mapan. Karena saya berpedoman kepada kemampuan guru-guru kalian di sini. Saya udah kenal lama orang ini, bagus. Maka itu kalau soal gambar enggak, tapi utilitas ini penting. Itu maka itu kita akan bahas ini ya. Nah ini pengertian utilitas. Biar tahu nanti ini filenya saya kasih sama Pak Asih, jadi kasih sama kalian ya. Lihat aja rumah-rumah yang di pelosok-pelosok itu. Kamar mandinya nggak tahu di mana, airnya nggak tahu kemana gitu loh. Apalagi bangunan itu tidak resmi, itu biasanya tidak memikirkan utilitas. Utilitas ini adalah sebuah bangunan yang untuk hunian masyarakat. Ada konsumen di situ istilahnya ya. Terus, nah. Ini tadi. Apa sih yang termasuk dalam utilitas bangunan? Ada berapa ini? 11. Saya dengan Pak Norman baru membangun pabrik di Purwakarta, pabrik pengolahan limbah, tapi limbahnya ini khusus untuk sepatu bekas dari Bata, Adidas, apa, jadi kelola, jadi sampah kering. Sudah selesai bangunan, ternyata yang pemilik itu bilang, wah ini harus pasang alarm. Nah, posisinya tidak ada waktu dalam berencana itu bangunan itu. Di mana dipasang alarm, di mana dipasang untuk ini. Kalau dia bunyi alarm, mesin misalnya ada kebakaran atau apa, dia langsung otomatis bunyi. Dan itu nanti sirine atau sirine apa, bel ya, apa namanya itu, kayak di sini itu mic gitu loh, yang kecil-kecil tempelkan itu utilitas. Akhirnya apa? Ya udah, kita tentukan titik-titiknya di mana letaknya, ya. Itu terlupakan kadang-kadang kalau kita membangun itu utilitas ini tentang sistem suara, keamanan, komunikasi, pencegahan kebakaran ini. Ini yang dia waktu kami tidak pasang itu. Kalau lainnya pasang. Kenapa ya CCTV masuk utilitas ya? Ya namanya pendukung. Utilitas tidak mutlak.
Tetapi tanpa utilitas tidak ada kenyamanan. Itu ada kuncinya. Ada dua utilitas yang harus prioritas untuk hunian. Apa aja tadi? Dua, air dan listrik. Kalau ini udah perumahan apartemen, sudah hotel, udah komplek, nggak ada yang mungkin. Namun kalau untuk rumah tinggal hanya dua minimal utilitas. Oke? Nah, sekarang kita masuk utilitas. Di sini nanti slide saya ini hanya satu saya kasih contoh. Kenapa nanti banyak semua itu nggak, wah berapa jam. Saya ambil contohnya adalah pipa air minum atau plumbing dengan pipa saluran air kotor. Kalau pipa plumbing itu biasanya menggunakan pipa paralon. Kalau pipa saluran itu bisa menggunakan apa namanya itu? Apa namanya beton yang dicot yang bulat itu apa? Kalau di kami dulu bis beton namanya. Jadi bulat ada yang setengah. Ya kan, ada yang bulat ada yang setengah. Ya, ada juga letter U. Itu namanya udit. Udit ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke situ. Nih. Langkah pertama untuk pembangunan itu ini adalah topografi. Kalian harus ngerti baca topografi itu, jangan disamakan karena gini. Dari topografi ini namanya apa sih? Kontur. Jangan kalian babak, kontur itu lihat. Nah, nanti si kalian itu, si pendesain engineer itu mendesain dia, apakah bangunan ini dibuat terap? Kayak ini loh, bangunan ini. Kenapa dibuat terap ini? Kenapa nggak didatarkan aja? Biayanya terlalu besar. Jadi terap, ini terap ya. Jadi si engineer itu merencanakan dari data ini, dia merencanakan bahwa posisi RDF ini adalah di daerah ini topografi. Kalian harus punya, nanti jujur gambar harus. Karena tanpa ini kalian nggak bisa merencanakan. Bukan nggak bisa, kalau hanya tata letak, site plan itu bisa. Tapi kan kita nggak tahu, masa kalian buat nanti gambar itu, maka itu dibaca tingginya. Jangan nanti antara gedung ini dengan gedung ini beda sekali dia gitu loh. Untuk apa kita tahu? Supaya kita ada istilahnya, apa namanya? Kalau tanah tidak datar itu apa namanya? Pekerjaan apa? Cut and fill. Galian dan timbunan. Cut itu galian, fill itu timbunan. Ya. Jadi harus tahu. Nah, sekarang kita tahu bahwa posisinya ini adalah di sini. Ini adalah koordinat XY. Ini adalah pengolahan sampah dari pabrik nikel di Sulawesi Selatan, Enggano. Ini contoh real yang sudah kami lakukan. Jadi saya tidak berani mengkeplek dari internet, nggak bisa. Dan itu kadang-kadang tidak saya kuasai. Nah, ini dari gambar ini kita turunkan ini kontur and set plan. Artinya kontur dan set plan ini adalah, kalau kita perhatikan di sini ada keterangan lokasinya di mana sih? Tadi kan hanya lingkaran ya, hanya ini doang. Ini kita terjemahkan. Dapat ini. Kalau dapat, Pak dari mana ini dapat Pak? Kita minta data koordinat dari si owner. Kebetulan owner itu orang Kanada. Dikasih. Kita plot di sini koordinatnya. Jadi ini, ya. Kalian jangan terpengaruh dengan gambar-gambar ini ya. Ini kalau bahasa Sunda itu dia lihat ini. Tapi inilah prosesnya. Saya mau minta proses, ya proses. Dari gambar ini, perhatikan ini deh. Ini water rainfall. Itu artinya pond itu bak penampung air apa? Hujan. Kalau ini lecet pond. Ini dia menampung cairan sampah apa? Air kotoran lah, kayak minyak apa ditampung di sini, dia nggak boleh dekat di sini. Di sini dia. Ini mendesain ini siapa? Kalian, engineer, suruh gambar.
turunkan ini. Ini apa ini? Gambar apa ini? Biasa kita. Profil. Profil itu ada dua, cross dan long section. Ini long. Jadi jarak saluran itu ya ini. Ya. Jadi jangan heran kalian, jangan bingung. Yang gambar ini kita terjemahkan menjadi profil. Supaya apa? Kita tahu nanti deh, kalau dia per meter itu 0,08 per meter lagi, kita butuh misal 30 meter. Misal ini, ketinggian titik A. Itu elevasinya misalnya 846 meter. Ketinggian elevasi itu dari permukaan air laut misalnya ya. Dia ada di sini harus dibentang ada bak kontrol. Ini panjangnya ini 16 meter. Ini ketinggian 6. Tadi pernyata berapa itu? 8 cm. Coba kalikan 16. Berapa penurunan di B ini? Berapa penurunan? Enggak kelihatan kayak ujung ya, kalau kecil ya. Sekali lagi, karena kita sudah tahu penurunannya, ini utilitas loh ya, saluran. A 846, B itu berapa? Dimana jarak atas itu 16. Kalian aja 16 kali ini berapa nih? Nah? Satu, 2,8 atau kita bulatkan menjadi 1,3 ya. Berapa B? B itu adalah 846,00 kurangi 1,3. Berapa ini? 6, 7, 4, 18. Ini lagi titik-titik B. Nah, gambar saya itu kita lakukan ini. Jadi penurunannya kelihatan. Nah, penurunan itu adalah ini yang warna ini orange ya. Apa sih? Pink. Ungu. Pink. Kalau yang merah itu ketinggian yang diminta nanti. Pertanyaan saya, tanah ini atau saluran ini dengan tanah yang dibutuhkan itu 819. Sementara ini berarti ini kan gayanya atau timbunan dia? Hah? Enggak lah. Ini kan 800. Tanah kita kan didatarkan setinggi X. Semua itu kita datakan, nggak ada truk. Karena ini pabrik. Berarti dia lebih tinggi kan dari tanah perencanaan ya. Direncanakan ini, berarti dia digali. Kalau model gali itu adalah gini. Kalau model timbun gini, tuh, ya. Nah, setelah dapat itu deh, berapa ini? Beda tingginya ini. Ini berarti berapa ini? 70. 8. Berarti ketinggiannya 844 70 ya. 844 70. Ini panjangnya 20. Coba itu lagi deh. 20 kali 0,08. Berarti 1,6. sebentar dulu. 16 kali 0,08 kenapa 1 meter 28? Berapa ini? 0, 1,6. enggak ini nih, coba kalikan ini berapa nih dekatnya? Yang mana? Yang 16 dulu? 16. Dikali 0,08. Iya. 1,28. 1,28. Iya. Itu 1 meter 28 cm. Iya. Nah kalau 20? 1,6. 1,6. Sudah? Sudah.
Nah sekarang coba di 8470 dikurangi 1,6. No, 13843. Berarti ketinggian di sini adalah 843,10. Begitulah seterusnya sampai mentok nanti di sini. Jangan nanti setelah dihitung gitu ternyata dia di dalam, waktu bahaya. Salah itu berarti. Inilah pusingnya kita. Tenang. Ini kalau udah kayak gini udah gak konsentrasi lagi. Nah ini deh maksud saya, ini nggak saya gambar tadi. Inilah kulit. Letter U. Selalu juga yang dibutuhkan itu ini. Ya, ini dibeli, nggak dicetak dibeli. Saya ambil dulu ini. Ya, lemot nih. Kalau kalian 2020 ya, berarti di bawah dong ini ya. Iya. Ini aja udah lemot ini, gimana 2020? 2022. Kalau tadi saya diizinkan mengajar kalian sehari aja, akan saya ajari kalian cara mengambil data yang menggunakan aplikasi gratis. Ngomong-ngomong, by the way, kalian sudah bisa selain AutoCAD apa? SketchUp. Selain SketchUp apa lagi dipelajari? Udah. Hanya itu aja. Iya, baru itu aja. Baru itu aja. SketchUp itu tidak bisa dipakai sebagai standar acuan gambar untuk di industri. Yang dipakai itu adalah CAD. Kenapa? Kalau kalian jeli menggambar denah rumah sederhana aja, coba buat dengan SketchUp dengan AutoCAD, potong atasnya, itu kelihatan SketchUp itu berantakan garisnya. Hanya dia kan ditutup oleh global gambar kan apa blok dia kan. Itu SketchUp bisa digunakan hanya untuk presentasi. Itu. Jadi gimana? Malah bagus, makin banyak kita aplikasi kita ketahui makin bagus. Bagus kok itu. Teman saya, bos saya itu kalau menggambar sesuatu pakai Excel aja, Excel digambarnya pakai Excel. Tapi kan yang penting kan tahu ngerti orang, soal ukuran soal kedua. Itu tadi. Jadi AutoCAD itu penting. Ibu dulu udah manggil, belajar kami. Coba kita perhatikan ini. Ini agak sedikit ribet. Mana dia? Halo. Buset. Ini koordinatnya saya cantumkan di sini. Ini nggak boleh disuruh seperti itu dikasih koordinat. Harus kita buat tabel sampingnya koordinatnya. Ya. Nah, jadi ini memang sedikit ini ya, tapi di sini sudah di sini ini sampai digambar keran. Pot itu toilet apa nih? Wastafel ada di sini. Ada. Tapi saya hiddenkan untuk apa saya terganggu dia. Kenapa pakai itu lengkap?
Kalau kalian lihat ya, ini layar ini deh. Perhatikan layar ini deh. Berapa ratus ribu layarnya. Pusing dia lihat layar nih. Cir. Layar ini. Buset. Nih. Ini membuat ini arsitek dari Jerman. Jadi beda. Kalau kita kan kita pilah-pilah, berarti menyatukan. Maka itu kita kelabakan menerjemahkannya kan. Ya maksudnya ini gitu loh. Tapi ingat, bagi yang berkepentingan, yang tidak berkepentingan, kita hapus saja layarnya. Dan ini susah untuk menghapus layar, udah dikunci mereka di softwarenya. Kita manual aja, gambarnya kita hapus. Walaupun ada di layarnya, dia udah nggak ada lagi. Karena udah dikunci mereka di sana. Dikunci mereka. Itu memang Eropa gitu dia gambar. Saya kan lama pendidik. Jadi saya pendidikan saya di Jerman deh, 2 tahun. Saya tidak ada titel. Sama kita di tampatan STM Kapten. Saya tamat STM. Jadi untuk sementara itu aja deh. Tapi ingat, pertama harus kita minta lens isometriknya. Kedua, kalau bisa imbang dia. Karena gini, untuk kalian ini kalau gambar rumah udah nggak disangsikan lagi gitu loh. Maksudnya nggak disangsikan lagi, sudah memadai hasilnya, karena saya lihat kapasitas guru. Tapi untuk utilitas ini kebetulan Pak Asy yang ngajar ya. Nah itu penting. Tadi ada macam-macam utilitas ya, nanti saya kasih sama Pak Asy biar tahu kalian. Kedua, ketiga itu isometrik, minta aja. Kalau tidak tolonglah kalau bisa di luar jam belajar. Nggak lama kok itu. Belajar itu paling 3 jam 4 jam. 4 jam mata pelajaran. Tapi saya yakin gak akan mau mereka yang minta itu. Kenapa? Malas jadi beban gitu kan gitu. Udah bisa baca gambar deh kamu. Baca gambar ini ya. Baca gambar bukan berarti membaca koordinasi, enggak. Baca gambar itu ini apa ya gitu loh. Banyak orang, saya dulu susah. Setahun saya gak bisa baca gambar. Apa ini? Adalah jembatan tuh ini Excel roll apa mas kalau Excel itu tahu saya ini Excel ya kan. Roll itu ya roll penggaris kalau di kami itu atau roll bimbingan apa maksudnya. Ternyata makin lama makin ya bisa lah. Jadi lumrah, apalagi kalian kan baru masuk kelas 2 di baru berapa minggu belajar? Sebulan. Kelas 11 ini udah berapa minggu belajar? 3 minggu ya. 3 minggu ya? 3 minggu ya. Selain Pak Asy siapa guru gambarnya? Bulan. Pak Edi. Oh, Pak Edi. Terakhir, kalian kalau bisa dalam belajar jangan sempat gini deh. Saya itu udah pengalaman, pernah siswa. Ada guru menjelaskan atau pengajar menjelaskan, itu ada bertanya enggak? Diam aja dan enggak ada. Diam aja. Ini ada kemungkinan, ada berapa kemungkinan? Tidak ngerti kah? Atau malu, grogi? Ada loh orang grogi bertanya. Ketika kalau bertanya dia tidak bisa disusun kata-katanya, belepotan, sehingga yang menerima pertanyaan itu bingung, ada itu. Sehingga ini membuat dia jadi minder untuk bertanya, ada itu. Nah, kalian maksud saya gini, kalaupun kalian misalnya merasakan nanti nggak ngerti, takut gitu, beranikan. Ini udah saya lakukan, sudah Bapak lakukan. Contoh upacara membaca undang-undang teks bukan Pancasila, undang-undang kan lama itu. Iya. Saya udah gede dengan mahasiswa ini. Maaf kata, kaki saya gemetar. Di video kan? Apa dia bilang bosnya? Setelah selesai dipanggil saya. Jangan tobat ya. Nggak mau grogi. Waktu latihan lancar. Tapi setelah kenyataan, maaf kata, untung saya nggak pipis. Kalau pipis saya. Ternyata apa? Benar saya itu sekali 2 kali. Coba terus. Ternyata benar. Ketiga kalinya lancar. Anggap aja patok itu semua itu orang. Saya hajar aja. Suara saya kan lantang. Karena dibutuhkan suara lantang membaca teks undang-undang itu.
Nah sama dengan kalian. Kalau takut coba aja. Kalau gurunya apa maksud saya nggak ngerti gitu ya. Kadang-kadang guru itu sadis, dibiarkan gitu udah yang lain aja katanya. Itu membuat mental down loh. Misalnya kalau ini bertanya, 2 kali nggak ngerti saya tinggalkan aja, udah yang lain aja. Kalau ini kan mentalnya jatuh. Jadi akhirnya dia takut bertanya. Nah kalau begitu situasinya kalian datangi gurunya pas jam istirahat. Pak, tadi saya bertanya maksud saya yang ini Pak, gimana? Nih, ikuti saya, guru itu jadi apa namanya? Diingatnya namamu, diingatnya kita. Kemauan kita ada, tapi jangan buat setiap hari, setiap pulang itu namanya cari muka. Jadi momen-momen kayak gitu dimanfaatkan. Jangan bosan bertanya dan jangan takut. Soal tersusun rapi kalimat kita bertanya itu soal kedua. Ya, bisa teter saya. Aduh sedih sekali saya masuk bangunan itu. Saya sulit membayangkan, membaca. Ada istilah di kami itu membaca gambar, bukan membaca kalimat ya. Gambar itu kita ngerti. Oh ini maksudnya ini. Sulit sekali. Setelah setahun baru saya ngerti. Oh ini. Tapi itu tadi, kena akhirnya saya robah posisi pemikiran saya. Akhirnya saya jiwai, saya belajar. Ya lumayan dah saya nomor 3 di STM dulu. STM Teladan juga di Medan. Jadi kalian pun begitu. Jangan karena udah salah jurusan dia langsung melempar. Malas aku Karena udah langsung frustasi. Jangan ya Dek ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Akila dari kelas 11 DPIB 3. Nah, kalau untuk kemarin itu sama Pak Maruf kita belajar tentang kontur sama utilitas. Kontur itu sebuah gambar yang memperlihatkan naik turunnya permukaan tanah yang digambar melalui gambar yang datar, atau lebih singkatnya pakai isometri. Kalau menurut aku sih belajar sama Pak Maruf itu seru, soalnya penjelasannya jelas, terus kitanya itu ngasih motivasi gitu.